Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Widardi akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Naksabandia Muzhariyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah Tarekat Naksabandia Muzhariyah. Tarekat Naksabandia Muzhariyah memiliki nama lengkap Tarekat Naksabandia Mujadiyah Maksumiyah Ahmadiyah Mazhariyah. Di Indonesia, tarekat ini disingkat menjadi Tarekat Naksabandia Al-Muzhariyah. Tarekat Naksabandia Muzhariyah ini berasal dari India, masuk dalam kawasan Indonesia mencapai 150 tahun yang lalu, tidak langsung dari India akan tetapi melalui kota suci Mekah. Gerakan tarekat ini sampai sekarang masih subur berkembang di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, tarekat ini adalah yang depan sebagai motivator dan penggeraknya. Salah satu tokoh Naksabandiyah yang paling muda, yang paling masyhur dan berjasa atas penyebaran agama Islam dan tarekat adalah Imam Rabbani Al-Majadid Al-Fitsani Syekh Ahmad Faruk Al-Syahrondi atau biasa disebut dengan Imam Syirhindi. Setelah Syekh Ahmad Faruk wafat, kepemimpinan Al-Hadaqah Pusat Kota Delhi dilanjutkan oleh putranya yang bernama Syekh Muhammad Maksum Al-Ahmadi. Kemudian dilanjutkan oleh putra Muhammad Maksum yaitu Syekh Muhammad Saifuddin Al-Ahmadi. Honaqoh yaitu yang satu ini tetap pada posisi sebagai yang paling menonjol dan berwibawa di India. Di keluarga mereka rata-rata ahli hadis dan tafsir serta mempunyai reputasi pendidikan agama yang sangat luar biasa. Syekh Muhammad Saifuddin memiliki banyak murid yang berbagai kalangan dan negara, salah satunya yakni Habibullah Al-Marjan. Beliau dikenal dengan nama Mirzan Mazhar Jan'i Janan atau Mazharhan atau Syamsuddin Habibillah. Beliau dengan tekun dan semangat melanjutkan perjuangan pendahulunya yaitu Syekh Ahmad Faruk Al-Syarhindi atau menegakkan syariat Islam di India dan meluruskan menolak pahlawan Wahdatul Wujud. Serta Syekh Habibullah Al-Marzan wafat, puncak kepemimpinan Naqsyabandi di kota Delhi diganti oleh khalifah kepada Syekh Habibullah yaitu Syekh Ahmad Al-Dahlawi. Di India, beliau dikenal dengan nama Sufi yaitu Syekh Gulman Ali Yahya karena kealimannya dan bakat Sufi yang luar biasa sehingga Honaqoh berhasil menarik pelajar dan seluruh India, Afghanistan, Bukhara atau Rusia, Samarkandi, Shashkan, dan Kurdis. Syekh Abdullah Ad-Dawi mengangkat puluhan khalifah dari luar negeri. Salah satunya khalifah adalah seorang keturunan dari Imam Rabbani Al-Mujadid Al-Fitsani yang bernama Ahmad Said Al-Ahmadi. Setelah Syekh Ahmad Said wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Ahmad Said Al-Ahmadi. Syekh Ahmad Said menetap di kota Madinah. Beliau mengajar tarekat Naksabandiyah dan berbagai cabang ilmu keagamaan, mendapat sambutan yang luar biasa dari berbagai pelajar dan berbagai cabang ilmu keagamaan. Serta ayahnya, Syekh Ahmad Said juga mengangkat puluhan khalifah dari Turki, Damaskus, Pakistan, Afghanistan, dan Dagestan. Setelah Syekh Ahmad Said wafat pada tahun 1861, kepemimpinan Syekh tarekat di Madinah ini digantikan oleh putranya yang bernama Syekh Maulana Muhammad Muzhar Al-Ahmadi. Dari Syekh Muhammad Al-Ahmadi ini muncullah tarekat Naksabandiyah Muzhariyah di Indonesia, khususnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Syekh Muhammad Muzhariyah Al-Ahmadi sangat berpengaruh seperti pendahulunya. Beliau sangat terpelajar dalam ilmu tasawuf dan agama dan dikagumi dari pelajar dari luar kota Madinah seperti Dagestan, India, Afrika, Afghanistan, serta Mesir.
dan mengangkat sejumlah khalifah dari negara-negara tersebut. Berkat perjuangan Syekh Muhammad Al-Zawawi, tarekat Naksabandiyah Muzhariyah masuk ke Indonesia, disebarkan oleh muridnya yang berasal dari Madura dan Riau, serta terus menebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki banyak pengikut dari berbagai kalangan kelas atas masyarakat hingga saat ini. Syekh Muhammad Saleh Zawawi juga memiliki seorang murid yang di Pertuan Muda dari Riau, dan beliau juga telah membaiat untuk masuk ke dalam tarekat Naksabandiyah. Bahkan Martin van Bruneys menyebutkan dalam bukunya bahwa keluarga Zawawi juga memiliki hubungan erat dengan keluarga Sultan Pontianak dan Riau. Sehingga selain di Madura, tarekat Naksabandiyah Muzhariyah ini juga berkembang di Kalimantan Barat. Dari Syekh Abdul Azim, tarekat Naksabandiyah Muzhariyah masuk dan berkembang pesat di Madura. Bahkan di Grazempal menjadi salah satu wilayah tarekat Naksabandiyah Muzhariyah terbesar pengikutnya. Syekh Abdul Azim menjadi tokoh sentral sebagai pembawa tarekat Naksabandiyah Muzhariyah ini. Beliau mengajarkan kepada muridnya yang lain, sehingga sebenarnya terdapat cabang daerah lain dalam tarekat ini, seperti di Malang Selatan yang berasal dari garis Syekh Latifi Baidawi, maupun yang ada di Kalimantan Barat oleh Kiai Fathul Bari yang diteruskan oleh Muhammad Muhsin Al-Hinduan. Berikut adalah tokoh-tokoh tarekat Naksabandiyah Muzhariyah. Yang pertama, Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi. Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi Al-Maliki, beliau lahir 1246 Hijriah atau 1830 Masehi, wafat 1308 Hijriah atau 1890 Masehi. Beliau adalah ulama dan guru tarekat Naksabandiyah yang sangat saleh, seorang pengamat dari Belanda yang banyak menulis tentang Islam dan tarekat. Snog Horgenjeman menaruh rasa hormat dan memberi kesaksian bahwa Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi adalah seorang yang dapat diajak bicara, ulama yang saleh dan seorang sofi yang dengan mendalam telah menyelami rahasia-rahasia tarekat. Syekh Muhammad Saleh menolak orang-orang yang ingin masuk tarekat kalau belum memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam. Terlepas dari pujian orang luar seperti Snog, kenyataan Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi adalah seorang waliullah yang sangat disegani oleh ulama-ulama lain yang ada di Makkah pada waktu itu. Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi adalah khalifah dari Syekh Maulana Muzhar Al-Ahmadi yang sukses menyebarkan tarekat Naksabandiyah Muzhariyah kepada para pelajar yang datang ke Mekah. Yang kedua adalah Syekh Abdul Azim. Syekh Abdul Azim memiliki nama lengkap Al-Arif Billah Hadratus Syekh Abdul Azim Al-Maduri Al-Mazhari. Beliau merupakan seorang ulama besar al-mursyid tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Muzhariyah yang sangat terkenal berasal dari Pulau Madura dan pernah mengajar dari Mekah. Beliau wafat tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi. Dalam sejarahnya, semenjak kecil beliau hampir menghabiskan usianya untuk belajar di Mekah. Sementara dalam tarekat beliau berguru kepada dua mursyid, di antara adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Zawawi dan Hadratus Syekh Abdul Hamid Al-Dawstani Al-Muharrari yang berguru kepada Hadratus Syekh Muhammad Musa Al-Hamadi. Syekh Abdul Azim adalah seorang waliullah yang sangat terpelajar. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu. Sebagai mursyid tarekat, beliau juga telah sukses menyebarkan tarekat Naksabandiyah Muzhariyah ke Republik Indonesia. Hampir semua keluarga mengabdikan dirinya kepada Islam dan menjadi ulama serta waliullah.
Beliau masih sepupu dengan seorang ulama legendaris seperti Syekh Muhammad Khalil Bangkalan dan Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Kuanyar, berasal dari Bujang Cendana Bangkalan. Ikut silsilah tarekat Naksabandiyah Musaria. Yang pertama, tarekat ini dari Sayyidina Jibril alaihissalam turun kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Sayyidina Salman Al-Farisi. Yang kelima, Sayyidina Qasim bin Muhammad Abu Bakar. Yang keenam, Sayyidina Ja'far As-Siddiq. Yang ketujuh, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Yang kedelapan, Sayyidina Abu Hasan Al-Khurqani. Yang kesembilan, Sayyidina Abu Ali Al-Farmadi. Yang ke-10, Sayyidina Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani. Yang ke-11, Sayyidina Abdul Khalil Al-Ujdawi. Yang ke-12, Sayyidina Arif Al-Wirarki. 13, Sayyidina Muhammad Al-Inzirifa Nawi. Yang ke-14, Sayyidina Ali Ar-Rahmitani. Yang ke-15, Sayyidina Baba Asyamsuni. 16, Sayyidina Sayyid Amir Kulalah. 17, Sayyidina Muhammad Bahauddin Syekh An-Naksabandi. 18, Sayyidina Alauddin Ator. 19, Sayyidina Yaqub Al-Jurhani. 20, Sayyidina Ubaidillah Al-Ahrar. 21, Sayyidina Muhammad Az-Zadid. 22, Sayyidina Darwis Muhammad. 23, Sayyidina Hawajiki Al-Imkani. 24, Sayyidina Muhammad Al-Baqi Billah. 25, Sayyidina Muhammad Faruq Asy'arondi. 26, Sayyidina Ahmad Maksum Al-Ahmadi. 27, Sayyidina Saifuddin Al-Ahmadi. 28, Sayyidina Nur Muhammad Al-Badawani. 29, Sayyidina Muzari Sayyidin. 30, Sayyidina Abdul Al-Dahlawi. 31, Sayyidina Abdul Said Al-Ahmadi. 32, Sayyidina Ahmad Said Al-Ahmadi. 33, Sayyidina Abdul Mudhar Al-Ahmadi. 34, Sayyidina Abdul Hamid Ad-Dagestani. 35, Sayyidina Syahid Muhammad Sholih Az-Zawawi Al-Naqi Al-Musari. 36, Sayyidina Abdul Adim Al-Maduri Al-Mudhari. 37, Sayyidina Muhammad Saleh Al-Maduri Al-Mudhari. 38, Sayyidina Ahmad Jazuli Al-Maduri Al-Mudhari. 39, Sayyidina Hasan Basuni Al-Maduri Al-Madhari. 40, Sayyidina Zainal Abidin Al-Maduri Al-Madhari. 41, Sayyidina Muhammad Sabrawi Al-Maduri Al-Mahdori. 42, Sayyidina Muhammad Sirajuddin Al-Maduri Al-Mudhari. 43, Sayyidina Ahmad Hudaifa Al-Maduri Al-Muhdari. Sayyidina Al-Majhari Mahfud. 44, Sayyidina Ali Wafa Al-Maduri Al-Mahdari. 45, Sayyidina Abdullah Wahid Khuzaifa Al-Maduri Al-Muhdari. 46, Sayyidina Ahmad Jafar Abdullah Wahid Khuzaifa Al-Maduri Al-Mudhari. Syekh Ali Wafa Sumeneb dibaiat tarekat pada 3 mursyid, yakni Syekh Ahmad Jazuli, Syekh Hud Faida, dan Syekh Sirajuddin. Kemudian Syekh Ahmad Jazuli berguru kepada Syekh Muhammad Soleh, dan Syekh Muhammad Soleh berguru kepada Syekh Abdul Adim. Sedangkan Syekh Al-Hajj Mahfud kemudian berguru kepada Syekh Abdul Sabrawi. Syekh Muhammad Syabrawi berguru kepada Syekh Zainal Abidin, dan beliau berguru kepada Syekh Abdul Adim. Begitu juga dengan Syekh Sirajuddin yang berguru pada Syekh Hasan Basuni. Kemudian Syekh Hasan Basuni berguru kepada Syekh Abdullah Adim. Syekh Ali Wafa mengangkat 7 khalifah, di mana salah satunya diantaranya adalah Syekh Abdul Wahid Huzaifah Sampan. Kemudian Syekh Abdul Wahid Huzaifah mengangkat khalifah, yakni Syekh Ahmad Jafar Yusuf bin Abdullah Wahid Huzaifah. Selanjutnya
Adapun doktrin tarekat Naksabandiyah Muzhariyah. Yang pertama ada zikir dan wirid. Seperti kebanyakan tarekat lainnya, tarekat ini juga mengangkat zikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Tuhan ataupun menyatakan kalimat La ilaha illallah. Tujuan latihan ini adalah untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Pertama sekali, tarekat Naksabandiyah membedakan dirinya dengan aliran lain dalam hal zikir, dan lazim adalah zikir diam atau khafi tersembunyi atau kolbi dalam hati. Sebagai lawan dan zikir keras atau yang biasa disebut dengan jahri yang lebih disukai tarekat-tarekat lain. Kebiasaan ini bukan tanpa kecuali. Beberapa wali terkemuka dari tarekat ini diketahui telah melakukan zikir keras, tetapi dalam aturan-aturan tegas disebut zikir diam. Yang kedua, jumlah hitungan zikir yang mesti diamalkan lebih banyak pada tarekat Naksabandiyah daripada kebanyakan tarekat lain. Dua zikir dasar Naksabandiyah keduanya biasanya diamalkan pada pertemuan yang sama adalah zikir ism al-zat, mengingat nama Allah hakiki, dan zikir tauhid yang mengingat keesaannya. Zikir tauhid juga zikir tahlil atau zikir naf'iyah wa isbat terdiri atas bacaan perlahan disertai dengan pengaturan napas. Kalimat la ilaha illallah yang dibayangkan seperti menggambarkan jalan atau garis melalui tubuh. Bunyi la permulaan digambarkan dari daerah pusat sampai ke atas sampai ke ubun-ubun. Bunyi ilaha turun ke kanan dan berhenti di ujung bahu kanan. Di situ kata berikut ilah dimulai dengan turun melewati bidang dada sampai ke jantung dan ke arah jantung. Inilah kata terakhir Allah dihujamkan sekuat tenaga. Orang membayangkan jantung itu berdenyut nama Allah dan membara, musnahkan segala kotoran. Adapun yang kedua yakni muraqabah. Setelah iwan atau ihwat dinyatakan lulus dapat melewati tahap zikir naf'i isbat, maka selanjutnya dapat berpindah ke muraqabah. Arti dari muraqabah sendiri adalah merasa dilihat oleh Allah dalam segala hal atau segala tingkah laku. Secara muraqabah berarti amati atau menantikan sesuatu dalam penuh perhatian. Apabila muraqabah sudah baik, maka akan merasa dilihat atau melihat sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah. Hal ini dinamakan musyahadah. Ada 3 muraqabah dan penjelasannya dalam tahap tarekat Naksabandiyah Muzhariyah. Yang pertama adalah muraqabah ahadiyah atau keesaan Allah. Arti dari muraqabah ahadiyah ini adalah menunggu turunnya nur faidil atau pancaran karunia Allah di latifah kolbi. Seorang hamba dalam hal ini membandingkan bahwa Allah memiliki sifat sempurna dari segala kekurangan, besi serta kehendak. Adapun tata cara muraqabah al-hadiyah adalah sama dengan pelaksanaan zikir ismut zat. Namun hati tidak berzikir tetapi hanya mengingat bahwa Allah itu satu, baik sifat-sifatnya, zat maupun berbuat atau afalnya, sambil merasa bahwa Allah melihat seluruh anggota badan kita. Muraqabah yang kedua adalah muraqabah ma'iyah atau kesertaan Allah. Tata cara muraqabah ini sama dengan muraqabah ahadiyah. Akan tetapi yang diingat bahwa Allah menemani diri kita dan seluruh alam di mana saja berada dengan cara yang pantas untuk Allah. Dan yang ketiga adalah muraqabah aqrabiyah atau kedekatan Allah. Tujuan dari muraqabah ini adalah menunggu turunnya nur faidil atau pancaran karunia Allah di latifah
nafsi, dan latifah yang kelima, yaitu latifah ruh, latifah siri, latifah khofi, latifah akhfa, dan latifah kolab. Yang ketiga ada robitah. Tarekat Naksabandiyah mengenal wasilah atau mediasi melalui seorang bimbingan spiritual atau mursyid. Untuk mendapatkan kesempurnaan spiritual, mursyid juga berperan sebagai perantara sang murid dengan sang khalid. Hubungan batin yang terjalin antara guru dan murid dinamakan rotibah mursyid. Mengadakan hubungan batin dengan rasa bimbang dan dengan serta pembimbing, rotibah diamalkan bervariasi di suatu tempat dan tempat lain, namun tetap mencakup penghadiran visualisator dan mursyid dan murid, dan membayangkan hubungan serta dijalin dalam bentuk berkas cahaya yang memancar dari sang mursyid mengenai sang murid. Robita dilakukan dengan menghadirkan gambar sang syekh dalam imajinasi seseorang. Hati murid dan hati gurunya saling berhadapan. Hal ini biasa dilakukan walaupun secara fisik mereka terpisah. Sang guru harus membayangkan hati sang syekh bagikan samudera karunia spiritual, dan dari sana pencerahan dicurahkan ke dalam hati sang murid. Biasanya sang murid melakukan robitoh kepada guru yang telah membaiatnya, tidak kepada syekh yang lebih awal. Yang keempat adalah khotom, hatam, wajangan. Hatam artinya penutup atau akhir. Wajangan berasal dari bahasa Persia, artinya syekh. Hatam, wajana artinya serangkaian wirid, ayat, sholat, dan doa yang menutupi serta zikir berjamaah. Hatam dibacakan di tempat yang tidak ada orang luar dan pintu harus ditutup. Tidak boleh seorang pun ikut serta tanpa izin terlebih dahulu dari syekh. Selain itu, para serta hatam haruslah dalam keadaan berwudu. Menurut Muhammad Amin Al-Hurdi, hatam wajangan terdiri atas A. Membaca istighfar sebanyak 15 sampai 25 kali didahului oleh sebuah doa pendek. B. Melakukan robitoh bil al-syikh sebelum zikir. Yang ketujuh membaca 7 surat Al-Fatihah. D. Membaca sholawat 100 kali, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. E. Membaca surat Al-Insyirah, surat ke-49 77 kali. F. Membaca surat Al-Ikhlas 1001 kali. C. 9. Membaca 7 kali surat Al-Fatihah. H. Membaca 100 kali sholawat. I. Membaca doa sebagaimana terlampir. C. Membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Tata cara pelaksanaan hawajang ini adalah bersuci dan dari najis seluruh hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan harus diam atau menempati tempat yang hanya ada ikhwan yang telah mendapat izin dari guru mursyid. Posisi duduk sama dengan orang sholat, baik duduk iftiroshi atau duduk tawaruk. Harus memejamkan mata sampai selesai pelaksanaan, menghadirkan atau menggambarkan guru mursyid, dan harus menutup pintu. Setelah itu membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, surat Al-Ikhlas 100 kali, surat Al-Ikhlas 1001 kali, Alam Nasroh 7 kali, Bismillah 99 kali, Al-Fatihah 7 kali, Ya Qadliyah Hajat 100 kali, Ya Kafiyah Muhimmat 100 kali, Ya Fadilah Balikiyat 100 kali, Ya Syafi'iyah Al-Amrodil 100 kali, Ya Rafiyadid Darujat 100 kali, Ya Mujibah Da'wat 100 kali, Ya Ar-Rahman Rahim 100 kali, salawat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa hawanjang. Yang kelima adalah istighosah.
Istighosa adalah doa-doa sufi yang dibaca dengan menghubungkan diri pribadi kepada Tuhan yang berisikan kehendak dan permohonan yang di dalamnya. Diminta bantuan tokoh-tokoh yang populer dalam amal solehnya. Pada tarekat Naksabandiyah Mazhariyah Grasempal, istighosa jamaah ini berisi tentang kegiatan zikir untuk dahulu serta membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Alam Nasyr 9 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Kemudian pelaksanaan istighosa dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, serta membaca surat-surat tersebut baru kemudian bisa membaca sholawat tawasuliyah. Tawasul yakni wiridan yang dilakukan oleh pengikut tarekat Naksabandiyah yang dilakukan bersama seorang guru dan mursyid. Dalam tarekat Naksabandiyah Mazhariyah Grasempal, mereka membaca kitab tawasuliyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Huzzafiyah yang berisi tawasul kepada Nabi, Ahlul Bait, sahabat, tabi'in, sehingga sampai kepada Syekh Abdul Wahid Huzzafiyah. Pembaca sholawat tawasuliyah ini dapat dilakukan tidak hanya untuk para ikhwat dan akhwat saja, tapi bisa juga oleh masyarakat umum atau bisa juga dengan simpatis tarekat Naksabandiyah Ahmadiyah Mazhariyah. Sedangkan untuk Robitoh jamaah tarekat ini menggunakan kitab karangan Syekh Abdul Azim Bangkalan, pendahulu mereka yang membawa pertama kali tarekat tersebut. Sekian presentasi tentang tarekat Naksabandiyah Mazhariyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.